Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang Pak Guru sayangi. Mari kita mulai pembelajaran akidah akhlak kali ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang soal yang pernah Pak Guru berikan 2 minggu yang lalu, karena 2 minggu ini kita libur ya. Maka kita lanjutkan untuk pembahasan soal itu tentang Asmaul Husna. Kalian sudah mendapatkan materi, kemudian membaca buku tentang Asmaul Husna, yaitu Al-Qawi dan Al-Qayyum. Maka halaman 17 kita bahas bersama-sama. Nomor 1, apakah yang dimaksud dengan Asmaul Husna? Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang baik atau nama-nama yang baik bagi Allah. Jadi Asmaul Husna itu bukan hanya sekedar nama-nama baik bagi Allah, kan, tetapi Asmaul Husna di situ berisi sifat-sifat Allah yang harus kita pelajari, kita pahami, kita imani, dan kita buktikan bahwa kita beriman kepada sifat-sifat Allah yang jumlahnya 99 itu. Sehingga kita benar-benar bertakwa kepada Allah, yaitu melalui meyakini dan mengamalkan tentang sifat-sifat Allah mulai dari Ar-Rahman sampai As-Sabur. Nomor 2, kapan waktu yang tepat ketika kita membaca Asmaul Husna? Jadi membaca Asmaul Husna dibaca setiap hari, utamanya ketika kita akan berdoa. Jadi ketika kita berdoa memohon kepada Allah, maka bacalah Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Jadi baca Asmaul Husna ketika kita memohon kepada Allah, ketika kita berdoa kepada Allah. Kemudian nomor 3, jelaskan arti Al-Qawi. Artinya Allah yang maha kuat. Jadi Al-Qawi itu Allah yang maha kuat. Kekuatan Allah itu tidak pernah habis. Karena kekuatan Allah bersifat kekal. Tidak ada satupun yang menandingi kekuatan Allah. Manusia kuat karena Allah yang memberikan kekuatan itu. Seperti kuatnya Raja Fir'aun yang tidak pernah sakit. Sehingga Raja Fir'aun sombong mengakui dia sebagai Tuhan. Nah, itu yang keliru. Akhirnya Raja Fir'aun mendapatkan laknat, yaitu ditenggelamkan di dalam Laut Merah. Jadi yang berhak sombong hanya Allah. Yang berhak sombong hanya Allah. Karena Allah yang memiliki segala-galanya. Kekuatan semua dari Allah. Seperti yang disampaikan di dalam pelajaran akidah akhlak juga. Bukti bahwa Allah maha kuat. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Jadi kekuatan yang kita miliki itu semua datangnya dari Allah, adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh sombong dengan apa yang kita miliki, kekuatan kita miliki, karena kekuatan kita itu datangnya dari Allah. Itu sebagai penjelasan bahwa Allah bersifat Al-Qawi. Nomor 4, apakah yang dimaksud dengan Asmaul Husna Al-Qayyum? Al-Qayyum artinya Allah yang terus-menerus, yaitu mengurus kepada makhluknya. Contoh, mulai kita lahir, Allah sudah menentukan rezeki kepada kita. Diberi makan. Siapa yang beri rezeki? Allah. Semua makhluk yang dilahirkan ke muka bumi itu bersama rezekinya. Kemudian hal itu juga manusia karena butuh kepada matahari, diberikan matahari. Manusia butuh kepada tumbuhan, diciptakanlah tumbuhan. Bumi dihidupkan, bumi yang mati dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia bisa hidup karena di bumi ada sumber makanan, baik berupa tumbuhan ataupun hewan yang bisa dikonsumsi untuk menyambung hidup. Nah, ini yang dimaksud dengan Allah Al-Qayyum. Jadi matahari itu diberikan oleh Allah, terbit dari timur kemudian terbenam di barat. Itu juga membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala terus-menerus berikan nikmat kepada makhluknya. Tidak pernah membiarkan kepada makhluknya. Jadi karena Allah itu memang bersifat Al-Qayyum. Berdiri sendiri, tegak. Tidak butuh kepada yang lain. Kalau kita butuh kepada Allah, sehingga Allah memberikan kebutuhan itu melalui matahari, makanan berupa hewan ataupun tumbuhan yang kita makan setiap hari. Itu butuh kebutuhan kita, Allah yang memberikan. Tapi Allah tidak pernah butuh kepada yang lainnya. Itu yang dimaksud dengan Allah bersifat Al-Qayyum. Nomor 5, mengapa kita tidak boleh berdoa kepada selain Allah?
Kita tidak perlu berdoa kepada selain Allah, tidak meminta kepada selain Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, setiap kita baca, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau. Ya Allah, kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami meminta. Karena Allah tempat meminta. Karena segalanya adalah milik Allah. Allah mengurus kita, Allah mengurus makhluknya. Jadi Allah itu bersifat Al-Qayyum. Semua ada pada diri Allah. Kita tinggal meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, ya Allah mohon ini, mohon ini. Apa menjadi kebutuhan kita? Jadi kalau kita meminta kepada orang lain, maka orang lain juga itu butuh kepada yang lain. Tapi ketika kita meminta kepada Allah, Allah tidak butuh kepada yang lain. Jadi kalau kita mau minta sesuatu yang kita butuhkan, langsung kepada yang maha memiliki. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengharap misalnya melalui benda pusaka yang sakti dan sebagainya. Itu syirik, tidak boleh. Ya, mintalah kepada Allah, yaitu melalui doa-doanya dengan membaca Asmaul Husna. Kemudian halaman 19 kita bahas. Nomor 1, berikut ini contoh perilaku mengimani Asmaul Husna Al-Qawi, yaitu tidak menggantungkan kepada orang lain. Contoh yang meyakini Asmaul Husna Al-Qawi akan bersikap selalu mandiri. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan setiap makhluk dan mengurusi kehidupannya. Karena dia memiliki Asmaul Husna Al-Qayyum. Asmaul Husna berjumlah 99. Nomor 5, kekuatan Allah bersifat kekal. Artinya kekal, tidak akan pernah habis. Beda dengan manusia. Manusia semakin tua semakin tidak berdaya. Semakin tua semakin tidak mampu. Semakin tua gigi semakin gugur. Kemudian rambut sudah mulai uban, berputih-putihan, mata sudah mulai kabur, gigi sudah mulai berguguran, kulit sudah mulai berkeriput. Itu kekuatan manusia, ada batasnya. Karena Allah yang memberikan, tapi kekuatan Allah tidak ada batasnya, kekal selama-lamanya. Nomor 6, berolahraga agar memiliki tubuh yang kuat merupakan bentuk meyakini Asmaul Husna Al-Qawi. Nomor 7, tidak ada kekuatan lain yang menandingi kekuatan Allah. Hal ini merupakan bukti Allah Al-Qawi. Nomor 8, orang yang menyadari bahwa kekuasaan dan kekuatan yang dimiliki tidak berarti apapun bila dibandingkan dengan kekuatan Allah, berarti menandai Asmaul Husna Al-Qawi. Nomor 9, Allah Maha Kuat merupakan arti dari Asmaul Husna Al-Qawi. Nomor 10, segala sesuatu yang ada di muka bumi adalah kepunyaan Allah. Nomor 11, Al-Qawi artinya Maha Kuat. Nomor 12, berikut yang bukan merupakan sifat Allah adalah beranak. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diberanakkan. 13, Allah Maha Kuat dan Maha Pemberi kekuatan. Tidak seorang pun yang bisa kuat berdiri sendiri secara kokoh tanpa izin dari Allah. Hal tersebut adalah bukti Asmaul Husna Al-Qawi. Nomor 14, Allah memiliki Asmaul Husna Al-Qayyum. Artinya Allah yang maha terus menerus, yaitu mengurus makhluknya. Nomor 15, Allah yang mengurus kehidupan seluruh makhluk, menunjukkan dia memiliki Asmaul Husna Al-Qayyum. Nah, kemudian halaman 21. Kalian lihat halaman 21. Soal uraian, apa arti Asmaul Husna Al-Qawi? Allah yang Maha Kuat. Kekuatan Allah tidak ada batasnya. Kekuatan Allah itu abadan selamanya, kekal. Dan tidak ada satupun yang menandingi kekuatan Allah. Semua kekuatan yang diberikan makhluk Allah, ya. Semua yang kekuatan yang dimiliki makhluk Allah, Allah yang memberikan. Bukan kuat dengan sendirinya. Kemudian nomor 2, apa yang dimaksud dengan Allah Al-Qayyum? Allah Al-Qayyum di situ Allah berdiri sendiri, berdiri tegak. Tidak ada yang mendirikan. Allah selalu mengurus kepada makhluknya. Tidak lantas ketika Allah menciptakan membiarkan makhluknya. Jadi setiap makhluk yang Allah ciptakan itu sudah bersama rezekinya. Sudah disiapkan rezekinya oleh Allah. Seperti misalnya tumbuhan butuh matahari, Allah siapkan matahari. Manusia butuh matahari, Allah siapkan matahari. Kemudian manusia butuh makan, Allah siapkan tumbuhan. Manusia butuh makan, Allah siapkan berupa binatang yang dapat kita makan. Dijadikan konsumsi untuk menyambung hidup.
Nah ini yang dimaksud dengan Allah Al-Qayyum. Allah tidak butuh kepada siapapun. Tidak butuh kepada apapun. Beda dengan kita, manusia itu butuh kepada segalanya. Butuh kepada Allah, butuh kebersamaan. Ya. Butuh kepada seseorang, temannya. Saling membutuhkan, saling membantu. Supaya ada hubungan yang baik. Jadi manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bekerja sama dengan yang lain. Beda dengan Allah. Allah tidak usah berhubungan dengan yang lain karena Allah sudah memiliki segala-galanya. Itu maksud Allah Al-Qayyum. Nomor 3, perilaku apa yang ditunjukkan seseorang yang meyakini Asmaul Husna Al-Qayyum, yaitu kita harus bersandar kepada Allah, berdoa kepada Allah, hanya meminta kepada Allah, hanya bertawakal kepada Allah, tidak kepada yang lain. Kalau kita menyandarkan kepada orang lain, kepada yang lain, maka sandarnya akan roboh. Karena tidak ada sandaran yang bersifat kekal. Hanya Allah yang dapat kita sandarkan karena Allah bersifat kekal segalanya. Apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik bagi Allah. Ya, nama-nama yang baik bukan hanya sekedar nama baik. Di situ ada sifat-sifat Allah yang harus kita yakini. Yang terangkum dalam Asmaul Husna yang banyaknya 99. Jadi nomor 5 ini berapakah jumlah Asmaul Husna? Sebanyak 99. Itu merupakan sifat-sifat Allah yang terangkum di dalamnya. Nah, anak-anakku kelas 5 itulah pembahasan tentang Asmaul Husna. Besok pertemuan lagi kita akan membahas tentang beriman kepada hari akhir, beriman kepada hari kiamat yang merupakan rukun iman yang kelima. Oleh karena itu kalian baca di rumah tentang apa sih hari kiamat itu, apa tanda-tanda hari kiamat, ya baik tanda-tanda kecil ya atau tanda-tanda besar. Karena kiamat itu ada kiamat kubro, ada kiamat suhro. Itu nanti dipelajari di rumah ya. Dan apa sih manfaatnya ketika kita meyakini, mengetahui tentang tanda-tanda hari kiamat. Dan insya Allah minggu depan kita akan bahas untuk persiapan semester UTS, ujian tengah semester nanti ya. Demikian dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.